Apa yang dilakukan Amerika Serikat sekarang ini tak lebih dari mempertahankan posisinya sebagai pemimpin tatanan dunia. Mulai dari penetapan tarif resiprokal hingga campur tangan Amerika Serikat dalam perang Iran-Israel, sebenarnya adalah dalam rangka mempertahankan negara ini sebagai pemimpin tatanan dunia yang sedang ada. Meskipun sudah banyak penulis, ekonom, ataupun investor kelas dunia yang mengamati bahwa peradaban barat saat ini sedang mengalami penurunan, tapi dalam sebuah pergantian siklus peradaban selalu ada orang-orang dari tatanan dunia yang sedang berlangsung yang berusaha menahan laju perubahan dunia ini. Mereka akan melakukan segala cara, segala upaya, supaya status dari peradaban lama tidak runtuh. Mereka akan menghambat segala laju perubahan zaman. Itulah kenapa dalam siklus 100 tahun peradaban, di mana kalau kita lihat sejarah, tatanan dunia cenderung berubah setiap 100 tahun sekali. Amerika Serikat selalu berupaya untuk melakukan riset kecil-kecilan per 10 tahunan sekali, supaya mereka tidak hilang superpowernya. Sekarang, usia tatanan dunia baru Amerika Serikat sudah memasuki tahun ke-80. Ini artinya tatanan dunia baru yang dipimpin oleh Amerika Serikat sudah memasuki usia senja. Tatanan peradabannya sudah mulai usang, dan secara natural alam akan menyeimbangkan diri dengan terus melakukan perubahan. Tapi Amerika Serikat sebagai pemegang status quo pemimpin peradaban tentu tidak ingin hegemoni mereka hilang. Itulah kenapa setiap dekade selalu ada riset kecil-kecilan. Dan sekarang semakin tua usia tatanan dunia Amerika Serikat, kita bisa melihat tak sampai 1 dekade pun Amerika Serikat semakin sering melakukan riset kecil-kecil. Selain bertujuan untuk menjaga hegemoni mereka, tujuannya juga untuk memindahkan kekayaan lagi kepada orang-orang elit 1% yang memang saat ini paling banyak ada di Amerika Serikat. Bagaimana selengkapnya? Kita bahas setelah informasi penting berikut ini. Peradaban besar sepanjang sejarah tidak dibangun sendiri oleh manusia, melainkan melibatkan entitas-entitas yang dulu sering disebut sebagai dewa atau leluhur. Bahkan peradaban barat yang modern pun dibangun oleh sekelompok elit yang masih mempelajari rahasia spiritualitas kuno ini dalam tarekat-tarekat kebatinan mereka yang disebut sebagai secret society. Di Nusantara, koneksi dengan leluhur justru hilang sejak zaman penjajahan. Sekarang kita bisa membuka kembali koneksi dengan leluhur kita yang agung. Mereka menanti wadah yang tepat untuk mewujud kembali, untuk menuntaskan cita-cita Nusantara sebagai mercusuar dunia. Saat kita terkoneksi dengan leluhur, tidak hanya kesadaran yang meningkat, tapi kemampuan supernatural manusia Nusantara juga ikut bangkit. Ini akan saya bahas lebih lengkap di online kelas tanggal 1 Juli mendatang, dengan tema mengaktifkan DNA dan wadah leluhur agung Nusantara. Di sini juga sudah dilengkapi dengan hipnoterapi dan meditasi untuk mempersiapkan diri agar terkoneksi dengan para leluhur. Yang mau ikutan, langsung saja daftar di link yang ada di deskripsi. Buruan daftar, karena kelas ini belum tentu akan saya buka kembali. Tahun 1965 sampai 1970, tahun 1979, tahun 1990, tahun 1999 sampai 2001, tahun 2008 sampai 2009, dan tahun 2020 adalah tahun di mana Amerika Serikat melakukan riset-riset kecil yang biasanya diwarnai dengan gejolak ekonomi besar yang tampak dalam gejolak politik yang signifikan. Riset setiap 10 tahunan ini diperlukan karena dalam sejarah, ternyata sebuah peradaban itu bertumbuh cepat dalam waktu 10 tahunan. Jika Amerika Serikat tidak melakukan riset, maka peradaban besar lain bisa tumbuh dan menjadi pesaing bagi Amerika Serikat. Dalam konsep tatanan dunia baru, tidak boleh ada lebih dari satu pemimpin dunia untuk menjalankan tatanan. Jika ada pesaing lain, maka tatanan dunia baru yang sudah Amerika Serikat buat sejak Perang Dunia Kedua berakhir akan gagal. Karena itu, setiap 10 tahunan selalu ada riset kecil-kecilan untuk menjaga posisi Amerika Serikat tetap menjadi negara superpower. Mari kita lihat dalam sejarah. Tahun 1965 sampai 1970 adalah masa-masa di mana Amerika Serikat melalui program intelijen mereka berusaha meruntuhkan negara-negara di Asia Afrika yang menganut ideologi komunisme. Tidak cuma di Asia Afrika doang sih, di Amerika Latin juga sama. Tujuannya adalah untuk mempertahankan sistem kapitalisme Amerika Serikat dan meruntuhkan pemerintahan negara yang komunis, di mana pemerintahan yang komunis pasti melakukan proteksi ketat terhadap sumber daya yang mereka miliki dan mereka juga anti globalisasi. Padahal Amerika Serikat membutuhkan globalisasi.
Tahun 1979 terjadi revolusi Iran yang membuat Iran yang semula berkawan dengan Amerika Serikat kini berbalik melawan Amerika Serikat. Akibat revolusi ini, dunia mengalami krisis minyak, ekonomi Amerika Serikat juga mengalami resesi. Iran menginvasi Irak, dan di momen ini Uni Soviet menginvasi Afghanistan dan menginisiasi terbentuknya Taliban. Amerika Serikat kemudian memainkan caturnya di Afghanistan dan membentuk ketegangan di Timur Tengah yang dampaknya terasa sampai sekarang. Tahun 1990 terjadi Perang Teluk yang menyebabkan harga minyak melonjak drastis. Di sini Amerika Serikat juga turut terlibat. Di tahun 1992 terjadi krisis hebat dalam pasar keuangan Inggris akibat dari naiknya nilai mata uang Inggris atau pound sterling. Amerika Serikat tidak ingin mata uang mereka dikalahkan sebagai satu-satunya mata uang cadangan dunia. Maka melalui pemilik modal besar di Amerika Serikat, mereka kemudian menjatuhkan nilai mata uang Inggris di pasar modal. Tahun 1999 terjadi krisis ekonomi hebat di sepanjang Asia, bahkan hingga berdampak ke Indonesia. Saat itu ekonomi Asia meningkat sangat cepat, bahkan Indonesia saja menjadi macan Asia saat itu akibat ekonominya yang meningkat drastis. Amerika Serikat tidak menyukai ini. Karena itu, mereka kemudian menghancurkan banyak mata uang negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand melalui pasar modal. Dan saat itu terjadilah ricuh di banyak negara-negara di Asia yang berujung kepada kudeta pemerintahan. Tahun 2010 terjadi fenomena Arab Spring, di mana terjadi protes massal terhadap pemimpin-pemimpin negara di Timur Tengah yang berujung kepada kudeta massal. Kalau dilihat sejarah, justru yang dikudeta ini adalah pemimpin-pemimpin yang nasionalismenya tinggi dan cenderung tidak mau tunduk kepada kapitalisme Amerika Serikat. Timur Tengah adalah ladang minyak dan gas alam yang sangat besar. Jika tidak dikendalikan oleh Amerika Serikat, maka ekonomi mereka bisa mengalahkan Amerika. Setelah Arab Spring juga muncul kelompok-kelompok teroris seperti ISIS yang justru sibuk berperang dengan negara-negara di Timur Tengah yang pemerintahnya tidak bisa digulingkan. Tahun 2020 terjadi pandemi COVID yang melanda seluruh bumi. Ini terjadi karena ekonomi seluruh dunia semakin membaik. Negara-negara yang dulunya bekas jajahan pun kini semakin meningkat perekonomiannya. Kekayaan mulai terdistribusi merata ke seluruh dunia. Ini adalah alarm bahaya bagi Amerika Serikat dan juga bagi elit-elit 1% yang ada di sana. Untuk memindahkan kekayaan yang sudah tersebar kian merata ke seluruh dunia, maka diperlukan satu krisis global yang menyeluruh agar semua uang dan kekayaan berpindah kembali ke Amerika Serikat, yang mana sebenarnya yang menerima juga bukan Amerika Serikat, tapi yang menerima kekayaan sesungguhnya adalah elit 1% yang ada di baliknya, yang mengendalikan Amerika Serikat melalui Federal Reserve, hutang negara, pasar saham, dan juga kapitalisme global. Jika perang dan kudeta regional hanya bisa memindahkan kekayaan dari sebuah region atau wilayah saja, maka untuk memindahkan kekayaan global diperlukan krisis global juga yang berdampak kepada semuanya. Makanya di tahun 2019 muncul pandemi COVID, dan di 2020 pandemi COVID benar-benar meluas ke seluruh dunia hingga lockdown dan akhirnya manusia mengalami krisis. Di saat ada krisis, maka di situ ada kekayaan yang berpindah. Kekayaan yang semula terdistribusi merata ke seluruh dunia, kini kembali terpusat di elit 1% yang mengendalikan Amerika Serikat melalui pasar modal. Jadi sebenarnya perang dan krisisnya bukan di permukaan bumi. Perang yang sebenarnya adalah di pasar modal antara pemilik modal besar yang mengendalikan sebagian besar distribusi kekayaan di seluruh dunia ini. Untuk menjaga kekayaan mereka dan lebih mudah mengaturnya, maka harus ada sebuah tatanan dunia yang dipimpin oleh negara superpower. Negara superpower ini harus tetap dijaga superioritasnya dan dominasinya. Mereka juga harus bisa menjadi polisi dunia. Jika ada negara yang mulai rewel atau mulai naik ekonominya, maka si negara superpower yang menjadi pemimpin tatanan dunia inilah yang harus turun tangan, ikut berperang, menumpas pertumbuhan negara lain yang dianggap mengancam kekuasaan Amerika Serikat. Mereka, para elit 1% ini tidak bisa memimpin dunia secara terang-terangan, karena akan berbahaya untuk identitas mereka. Mereka menggunakan negara melalui kontrol kapitalisme, kontrol politik, dan kontrol ekonomi, supaya negara bisa menjalankan tatanan dunia ala mereka yang sebenarnya tujuannya adalah untuk menjaga kekayaan tetap ada di mereka saja.
Sekarang, Amerika Serikat sudah melewati puncak masa-masa kejayaannya. Jika dilihat dari grafik peradaban, sebenarnya Amerika Serikat sudah mulai turun menuju ke titik akhir. Dan normalnya mereka akan digantikan oleh peradaban baru yang lebih relevan dengan zaman baru. Tapi, seperti dalam teori siklus, ketika sebuah peradaban sudah mulai tua dan waktunya berganti dengan zaman baru, maka pemegang peradaban lama biasanya tidak akan mau. Mereka akan melakukan beragam upaya untuk menjaga superpower dan superioritas mereka. Terlebih, jika di zaman yang baru nanti, peradaban yang baru justru anti-globalis dan lebih memilih nasionalisme. Mereka tidak akan mau, seperti Cina contohnya. Itulah kenapa sekarang Amerika Serikat terang-terangan melawan Cina. Bahkan jika nanti negara-negara timur lain ada yang naik, mungkin akan dilawan juga oleh Amerika Serikat. Kecuali negara-negara timur itu justru ramah dengan investasi elit 1%. Itulah kenapa para elit 1% sekarang ini sepertinya sedang berusaha mempertahankan kekuasaan mereka atas superpowernya Amerika Serikat. Apapun yang terjadi, meskipun kekuatan penantang dari timur sudah muncul dan semakin menguat, mereka akan melakukan riset lagi segera. Contohnya adalah melalui perang Israel-Palestina di 2024 kemarin dan juga perang Israel-Iran di tahun ini. Sebagai informasi, hutang Amerika Serikat sudah semakin menumpuk dan terus meningkat drastis setelah tahun 2001. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum tahun 2000-an. Salah satu penyebab bengkaknya hutang Amerika Serikat ini adalah banyaknya perang di Timur Tengah sepanjang tahun 2000-an yang harus Amerika Serikat biayai. Selain itu, pandemi COVID-19 juga memukul Amerika Serikat dengan tajam. Meskipun Amerika Serikat adalah negara proksinya para globalis atau para elit 1%, tapi Amerika Serikat juga tidak luput dari krisis akibat pandemi global tersebut. Bahkan sebagian hutang tersebut sudah jatuh tempo di tahun 2025 sampai 2028. Jumlahnya fantastis, setara dengan 46,4% keseluruhan hutang nasional Amerika Serikat sepanjang waktu. Ini adalah jumlah yang sangat fantastis. Ray Dalio dalam bukunya Principles for Dealing with the Changing World Order menyatakan bahwa jika suatu negara sudah mengalami gelembung hutang, maka selanjutnya yang akan terjadi adalah gelembung tersebut akan meledak dan menyebabkan krisis gila-gilaan. Setelah krisis, terjadilah revolusi atau perang, baru digantikan dengan tatanan dunia yang lebih baru lagi. Apa yang terjadi di Amerika Serikat sekarang ini adalah gelembung hutang yang terus membesar, dan ini sedang menunggu untuk meletus. Sebelum ini meletus, maka Amerika Serikat harus bisa mempertahankan dirinya sebisa mungkin. Caranya gimana? Yang Make America Great Again, yakni dengan cara mengembalikan kekayaan dunia ke Amerika Serikat sebisa mungkin. Tarif resiprokal sudah diterapkan di awal April lalu, tapi sepertinya ini tidak cukup untuk membuat Amerika Serikat mendapatkan kekayaannya kembali. Donald Trump juga sudah melakukan sejumlah efisiensi dengan cara mengurangi banyak sekali pegawai negeri sipil dalam pemerintahannya, yang ternyata mayoritas mereka bekerja di sektor keamanan nasional. Artinya apa? Mungkin keamanan nasional Amerika Serikat juga sedikit berkurang. Trump juga sudah membubarkan USAID. Ini adalah sebuah lembaga yang aktif memberikan bantuan finansial terhadap negara-negara lain. Dengan demikian, Amerika Serikat tidak lagi bisa menjadi dewa penolong bagi bangsa lain yang kesulitan finansial. Dan masih ada beberapa kebijakan politik dan moneter lain yang dilakukan Trump untuk menghemat pengeluaran negara dan mengembalikan kekayaan kepada Amerika Serikat. Jika cara efisiensi dalam negeri dan penetapan tarif resiprokal tidak kunjung cukup untuk mengembalikan kekayaan Amerika Serikat kembali, maka cara lain adalah mengambil alih kekayaan dari kawasan atau regional supaya berpindah ke Amerika Serikat sebanyak-banyaknya. Cara paling mudah untuk mengambil alih kekayaan regional adalah dengan perang proksi. Itulah kenapa di tahun 2024 sampai 2025 Israel perang terus. Karena Israel adalah proksinya Amerika Serikat. Perlu diingat, Amerika Serikat adalah produsen minyak terbesar di dunia. Minyak bumi telah menjadi emas model baru, makanya disebut juga sebagai emas hitam. Seluruh dunia sekarang masih menggunakan minyak sebagai sumber bahan bakar utama selain batu bara. Dunia juga membutuhkan minyak untuk beragam industri, mulai dari industri otomotif, kosmetik, makanan, hingga farmasi. Bahkan, John D. Rockefeller pun menjadi kaya raya karena dia menggunakan minyak bumi sebagai bahan industri obat-obatan yang sekarang mendunia. Di sisi lain, Timur Tengah adalah kawasan penghasil minyak yang juga besar setelah Amerika Serikat dan Rusia. Cina, sebagai sekutu sengit mereka, ternyata banyak mengimpor minyak dari Timur Tengah.
Ketika perang Rusia-Ukraina pecah di 2022 kemarin, Eropa banyak mengalihkan impor mereka ke Timur Tengah. Jika Iran berperang dengan Israel dan Selat Hormuz ditutup, maka distribusi minyak dari Timur Tengah ke Eropa dan Cina akan tertutup. Skenario jeleknya, Cina akan beralih mengimpor minyaknya ke Rusia. Tapi Eropa dan negara-negara di Asia lainnya yang selama ini mengimpor minyak kebanyakan dari Timur Tengah tentu akan kelabakan dan mau tidak mau akhirnya mengimpor minyak mentah dari Amerika Serikat. Di sini Amerika Serikat menang jika Iran terpancing untuk menutup Selat Hormuz. Selain mengalihkan impor minyak ke Amerika Serikat, para kapitalis minyak di Amerika Serikat juga bisa cuan banyak karena harga minyak pasti melambung tinggi. Terbukti setiap selesai krisis, harga minyak dunia selalu melonjak naik. Setelah krisis 1979, harga minyak naik. Tahun 1990-an, harga minyak juga naik setelah Amerika Serikat resesi ekonomi. Tahun 2000-an awal, harga minyak juga naik drastis setelah terjadi perang Iran-Irak dan peristiwa 9/11 yang membentuk terorisme di Timur Tengah untuk pertama kalinya. Tahun 2010, harga minyak kembali naik setelah Arab Spring dan kudeta massal di Timur Tengah terjadi. Setelah Covid 2020 pun, harga minyak juga melonjak drastis. Sekarang, ketika harga minyak mulai turun dan Amerika Serikat butuh uang, maka harus ada krisis lagi yang diciptakan untuk memindahkan kekayaan ke Amerika Serikat dan ke elit-elit 1% yang ada di pasar modalnya Amerika Serikat. Cara tercepat adalah melalui perang regional. Kalau perang Israel-Palestina sudah jenuh, maka Amerika Serikat harus memilih kawasan lain yang bisa menghasilkan keuntungan lebih. Jawabannya adalah Iran, karena potensi cuan dari perang Iran bisa berlipat-lipat, baik secara ekonomi maupun secara geopolitik. Impor minyak dari Amerika Serikat bakalan meningkat. Amerika Serikat untung besar kalau Selat Hormuz ditutup. Harga minyak dunia bakalan naik, para kapitalis minyak juga untung besar. Kalau perang makin besar dan makin lama, maka industri militer Amerika Serikat juga kebagian cuan besar. Harga saham-saham perusahaan kontraktor militer di Amerika Serikat seperti Lockheed Martin, RTX, dan Northrop Grumman juga meningkat drastis. Yang untung pasti elit-elit 1% yang ada di pasar modal Amerika Serikat lagi. Dan for your information, Amerika Serikat adalah produsen barang-barang militer paling besar sedunia. Amerika Serikat juga kaya raya dari industri militer ini. Nah, kalau mau produk jualannya laku, ya dunia ini harus sering-sering perang dong. Makanya jangan heran kalau perang di Timur Tengah dan terorisme di seluruh dunia itu sulit banget hilangnya sampai sekarang. Karena mereka juga adalah konsumen besar bagi industri militer barat, terutama Amerika Serikat. Makanya perang terus ada, apalagi untuk situasi Amerika Serikat yang sekarang. Nah, supaya perang di Timur Tengah sekarang didukung oleh banyak negara, maka perangnya harus masuk akal dulu. Itulah kenapa alasan Iran punya senjata nuklir dibesar-besarkan, supaya bisa menjadi alasan untuk menyerang Iran melalui Israel, yang menjadi proksinya Amerika Serikat. Ini supaya seluruh negara barat yang jadi sekutunya Amerika Serikat juga setuju dengan penyerangan ini. Tujuannya supaya Iran terpancing menutup Selat Hormuz, sehingga harga minyak naik, impor minyak Eropa dan Asia juga beralih ke Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat sendiri secara geopolitik masih bisa mempertahankan status quo-nya kepada dunia sebagai negara superpower plus polisi dunia. Nggak nurut sama tatanan dunia Amerika, maka siap-siap dihancurkan seperti di Iran. Itu maksudnya. Tapi yang sekarang terjadi adalah dunia juga terus berubah. Masyarakat semakin teredukasi. Apa yang dilakukan Amerika Serikat semakin banyak mendapat kecaman publik. Rakyat sudah semakin paham bagaimana dunia bekerja. Dan tidak menutup kemungkinan lama-lama masyarakat akan menuntut untuk dibentuknya sebuah tatanan baru yang lebih berwelas asih dan berempati. Lama-lama masyarakat akan berpikir, apakah kita harus selalu menciptakan krisis berupa perang dan juga pandemi hanya untuk memusatkan kekayaan saja? Apakah tatanan dunia baru yang lebih adil dan humanis masih bisa diterapkan? Atau bahkan bisa diterapkan sesegera mungkin? Inilah awal mula terbukanya gerbang kesadaran umat manusia. Kalau besok-besok Amerika Serikat semakin sering bikin krisis, kalian gak usah heran. Karena semakin senja peradaban Amerika Serikat, makin sering dia bikin ulah untuk mempertahankan superpowernya. Biasalah, peradaban lama tidak akan mau turun. Yang sebenarnya secara hukum alam mereka itu juga sudah bukan masanya lagi kok.
Kalau besok-besok dunia makin ngadi-ngadi, makin banyak perang, makin banyak ribut, pandemi ada lagi, atau mungkin ada model-model krisis lainnya, itu bisa menjadi awal peningkatan level kesadaran kita. Sampai nanti akhirnya kita akan sampai di sebuah tatanan dunia yang benar-benar baru, yang bisa mewujudkan kehidupan yang lebih humanis dan lebih berwelas asih, tanpa perlu perang atau penjajahan model baru lagi, tanpa perlu adanya perang-perang proksi lagi, atau bahkan tanpa perlu adanya krisis berkedok pandemi lagi. Peradaban besar sepanjang sejarah tidak dibangun sendiri oleh manusia, melainkan melibatkan entitas-entitas yang dulu sering disebut sebagai dewa atau leluhur. Bahkan peradaban barat yang modern pun dibangun oleh sekelompok elit yang masih mempelajari rahasia spiritualitas kuno ini dalam tarekat-tarekat kebatinan mereka yang disebut sebagai secret society. Di Nusantara, koneksi dengan leluhur justru hilang sejak zaman penjajahan. Sekarang kita bisa membuka kembali koneksi dengan leluhur kita yang agung. Mereka menanti wadah yang tepat untuk mewujud kembali, untuk menuntaskan cita-cita Nusantara sebagai mercusuar dunia. Saat kita terkoneksi dengan leluhur, tidak hanya kesadaran yang meningkat, tapi kemampuan supernatural manusia Nusantara juga ikut bangkit. Ini akan saya bahas lebih lengkap di online kelas tanggal 1 Juli mendatang dengan tema mengaktifkan DNA dan wadah leluhur agung Nusantara. Di sini juga sudah dilengkapi dengan hipnoterapi dan meditasi untuk mempersiapkan diri agar terkoneksi dengan para leluhur. Yang mau ikutan langsung saja daftar di link yang ada di deskripsi. Buruan daftar karena kelas ini belum tentu akan saya buka kembali.